Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Pak Ilham. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya Bu ya. Oke, Amin. dalam proses coaching kali ini Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Ulfa selaku coach ya sebelum kita mulai. Ya, Eh, yang pertama, rubrik penilaian apa yang ingin digunakan pada coaching kali ini Bu? rubrik penilaian yang saya Mm-mm. gunakan itu mengacu kepada prinsip coaching, Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga bagaimana coach itu memaksimalkan potensi si coach, Pak. Kemudian Bu, selanjutnya kompetensi inti dari kegiatan coaching ini apa aja ya Bu ya? Kompetensi inti dari kegiatan coaching ini yaitu kehadiran penuh itu yang Mm-mm. pasti. Kemudian kemampuan untuk bisa hadir maksudnya si coach ini dalam kegiatan coaching. Kemudian coach juga harus mendengarkan secara aktif apa-apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian di sini diharapkan coach yang lebih banyak berbicara. Kemudian saya juga sebagai coach harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali potensi atau cara berpikir coach agar coach nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi itu, Pak. Ya, lengkap ya Bu ya. Nah, Ya. kemudian dari kompetensi-kompetensi itu Bu, kompetensi apa yang secara spesifik Ibu pada kegiatan kita hari ini nih yang mau diobservasi Bu? Di bagian rencana aksi itu yang akan diobservasi, Pak. Oh iya, di bagian rencana aksi Bu ya, Ibu ingin Iya, mengembangkan iya. yang di sana dulu ya. Ya, kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ingin Ibu yang ingin Ibu inginkan gitu pada kesempatan kita kali ini? Indikator kecapaian yang saya inginkan yaitu Koci dapat menemukan solusi sendiri atau mengambil keputusan sendiri atas permasalahan yang dihadapi Koci tersebut, Pak. Jadi Ibu ketercapaian tujuannya bisa Koci bisa menyelesaikan sendiri ya permasalahannya Bu ya, mengambil keputusan Iya, tersendiri. Pak. Oke, Betul, Pak. baik. Saya rasa cukup dari saya Bu. Mungkin bisa Iya, dilanjutkan untuk proses coachingnya Bu, sama Pak Dudi. Pak Dudi, sudah siapa ya? baik. Baik. Terima kasih ya, Pak Ilham. Silakan Bu. Assalamualaikum, Pak Dudi. Waalaikumsalam Bu Ulfa. Kebetulan sekali bertemu dengan Ibu di sini. Saya baru saja menemui Ibu. Oh, ada apa, Pak? Eh, Bapak mau menemui saya. Sepertinya ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan. Iya Bu, ada sedikit hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Baik, Pak. Bagaimana kalau kita bicara di sini saja ya? Iya Bu, tidak masalah. Ya, baiklah. Silakan, Pak Dudi.
Coba sampean ceritakan apa yang ingin sampean diskusikan kepada saya. Baik, Bu. Terima kasih sebelumnya. Begini, Bu. Sebentar lagi kan bulan Oktober. Biasa setiap tahun MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara itu akan mengadakan beberapa kegiatan lomba memperingati bulan bahasa dan menghimbau partisipasi seluruh sekolah untuk mengikuti kegiatan lomba tersebut. Oh, begitu. Jadi kegiatan GMP Bahasa Indonesia untuk memperingati Bulan Bahasa ini diadakan setiap tahun ya. Eh, Bagaimana sekolah kita? Apakah aktif mengikuti kegiatan tersebut? Ya, aktif sebetulnya, Bu. Nah, cuma pada waktu pandemi kemarin memang agak terputus. Jadi tahun lalu sekolah kita ikut berpartisipasi dengan mengirim beberapa siswa untuk mengikuti semua lomba yang diadakan oleh MGMP Bahasa Indonesia. Beberapa lomba yang sekolah kita ikuti ada berpidato, kemudian membaca puisi, dan juga berbalas pantun. Wah, keren sekali, Pak. Saya bangga sekolah kita bisa berpartisipasi dengan melibatkan beberapa siswa, karena ajang seperti ini dapat menumbuhkan dan mengasah rasa percaya diri mereka ya, Pak ya. Dari beberapa lomba yang diikuti siswa tersebut, apa sudah ada yang membuahkan hasil seperti harapan siswa kita, Pak? Ya, Bu, alhamdulillah beberapa siswa yang kita libatkan mendapat juara dan mendapat predikat sangat baik. Hal ini tentu saja membuat siswa sangat senang dan bersyukur karena usaha mereka bisa membuahkan hasil yang baik tentunya. Alhamdulillah, bagus sekali Pak. Untuk tahun ini apa Bapak berniat mengirim siswa-siswa kita mewakili sekolah dalam mengikuti kegiatan tersebut lagi Pak? Betul, Bu. Memang sudah kami rencanakan. Jadi saya berencana akan menyeleksi siswa sesuai dengan bakat dan minat mereka untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan insya Allah sekolah kita akan mengikuti semua lomba yang memang diadakan dalam kegiatan itu. Hanya saja tahun ini ada beberapa lomba yang menyelipkan budaya dan bahasa daerah Kutai. Seperti kesenian tersual, kemudian berpidato dalam bahasa Kutai sebagai bentuk melestarikan kearifan lokal. Tarsul ini adalah kesenian daerah seperti syair yang dilantunkan isinya bisa berupa nasihat, ucapan selamat, dan lain sebagainya. Sementara pidato itu dilombakan ada dua, yaitu berbahasa Indonesia dan pidato berbahasa Kutai. Wah, bagus sekali Pak. Kegiatan ini ada mengangkat kearifan lokal seperti seni tarsul dan berpidato dalam bahasa Kutai. Lantas, apa menurut Bapak sekolah kita juga akan berpartisipasi dalam dua lomba tersebut, Pak? Iya, Bu. Rencananya saya ingin betul-betul menyeleksi siswa yang memiliki minat dan bakat dalam dua lomba tersebut. Nah, apakah itu nanti siswa berasal dari suku Kutai sendiri atau dari suku lain, tidak masalah.
jika anak tersebut punya kemampuan, tidak ada salahnya untuk dicoba, Bu. Mantap Pak Dudi. Jadi seleksi yang dilakukan memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa ya. Lalu apa yang akan Bapak lakukan setelah seleksi itu dilaksanakan? Jadi mengingat waktunya tinggal 1 bulan lagi, setelah saya selesai seleksi, saya akan membuat jadwal rutin 3 kali dalam 1 minggu untuk melakukan bimbingan kepada siswa-siswi yang memang terpilih, Bu. Begitu ya. Berapa lama waktu yang Pak Dudi perlukan untuk seleksi dan memulai jadwal rutin tersebut? Nah, ini insya Allah besok saya akan umumkan ke siswa dan membuka kesempatan mereka untuk bersiap mengikuti seleksi. Jadi seleksi itu sendiri akan saya lakukan selama 3 hari. 2 hari kemudian saya akan umumkan siswa-siswi yang akan mewakili sekolah. Jadi minggu depan bimbingan seharusnya sudah bisa dilaksanakan, Bu. Bagus sekali Pak Dudi. Untuk mensukseskan aksi Bapak ini, apa Bapak memerlukan dukungan dari rekan lain dalam melakukan pembimbingan tersebut? Wah, pasti itu, Bu. Karena Ibu kan tahu saya juga bukan asli orang Kutai dan belum begitu bisa bahasa Kutai. Hanya beberapa kata yang saya paham. Di sini saya akan meminta bantuan dari 2 orang rekan di sekolah kita yang memang beliau berdua merupakan penutur aktif bahasa Kutai. Bu, beliau berdua adalah Bapak Zaini dan Bu Husnul. Demikian, Bu. Oh iya ya, Pak Jaini dan Bu Husnul. Beliau memang orang asli Kutai ya dan penutur aktif memang. Kapan Bapak akan menyampaikan maksud Bapak ini kepada beliau berdua? Tentu saja secepatnya, Bu. Setelah saya menemui Ibu, saya akan menemui beliau berdua dan menyampaikan hal ini dan berharap beliau berdua tidak keberatan. Amin. Insya Allah saya yakin beliau berdua pasti akan setuju membantu Bapak karena ini demi kemajuan sekolah dan juga siswa kita. Dan saya juga sangat mendukung kegiatan yang akan Bapak lakukan nanti. Saya tunggu hasilnya ya Pak ya. Saya akan berusaha membimbing siswa untuk berani tampil dengan tentu saja percaya diri. Ya, jika mendapat juara dan predikat terbaik itu merupakan bonus dari suatu usaha, maka pengalaman itu akan lebih berharga dari segalanya, terutama buat siswa-siswa kita. Betul begitu kan, Pak Dudi? Iya, benar, Bu, dan itu merupakan kebanggaan kita. Iya. Dari diskusi kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan? Saya sangat bersemangat dan sudah menemukan arah yang harus saya lakukan dari mulai mengumumkan seleksi, menyampaikan hasil seleksi, dan bimbingan terjadwal, serta dukungan yang saya perlukan dari orang-orang yang tepat, Bu. Alhamdulillah, kalau Bapak sudah mendapatkan arah yang jelas untuk melaksanakan kegiatan Bapak. Semangat ya Pak Dudi ya. Pasti, Bu, saya sangat semangat sekali. Terima kasih sekali atas dukungan dan diskusi pada hari ini, Bu. Sama-sama Pak. Jika nanti Bapak perlu diskusi lagi, jangan sungkan untuk menghubungi saya ya. Baik, Bu, saya permisi dulu, mau balik ke ruangan Dewan Guru, mau ngobrol sama Pak Zaini dan Bu Husnul. Baik, silahkan. Sukses selalu ya Pak Dudi ya.
Terima kasih Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dudi dan Bu Mariana sudah melaksanakan praktek kegiatan coaching ya. Mungkin saya ingin menyampaikan tadi setelah saya mengamati dari kegiatan coaching yang dilakukan tadi sangat bagus. Ya, kegiatannya di sini ada proses komunikasi yang dilakukan antara coach dan coachee. Ya, di mana coachee sebagai klien distimulasi dan dieksplorasi segala kemampuan dan potensinya oleh coach untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sendiri. Jadi di sini coach menjadi pendengar yang aktif tadi menurut catatan saya dan dapat membantu untuk memaksimalkan coachee tadi ya. Lalu mungkin saya ingin bertanya sama Bu Mariana Ulfa ya. Apa refleksi dari kegiatan coaching ini menurut pemikiran Ibu? Saya merasa bahwa melalui coaching ini dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu dapat memancing coachee berpikir untuk lebih luas dan lebih jauh, dan tanpa coachee sadari mungkin mereka menemukan sendiri solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang saat itu coachee hadapi, Pak. Betul, Bu. Dari percakapan yang saya dengarkan tadi juga memang nampaknya coachee bisa ini Bu ya, menambah sendiri solusi-solusi atau rencana aksinya. Berhubungan dengan rencana aksi, tadi menurut catatan saya, tadi Ibu sudah melaksanakan eksplorasi rencana aksi dengan sangat baik, Bu. Jadi Pak Dudi selaku coachee terlihat puas dan nyaman gitu dengan hasil diskusi yang Ibu lakukan selaku coach. Jadi ada rencana aksi yang telah dihasilkan juga sebagai hasil dari percakapan coaching yang Ibu lakukan. Kemudian Bu, apa kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan lagi dari coaching yang dari hasil coaching Ibu tadi? Untuk kedepannya ya Pak ya. Iya, kedepannya Bu, betul Bu. Mungkin saya ingin ini kompetensi yang ingin ini kehadiran penuh itu Pak. Kehadiran Terkadang penuh, konsentrasi saya itu bisa bisa hilang dengan hal-hal apakah mendengar sesuatu dan lain sebagainya itu konsentrasi saya terhadap coachee yang berbicara itu bisa terganggu seperti itu, hanya hal-hal kecil. Mungkin itu yang perlu saya harus latih, itu konsentrasi dengan kehadiran penuh, fokus terhadap coachee seperti itu Pak. Baik, mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi untuk melatih kompetensi-kompetensi kita yang lain supaya meningkat ya Bu ya. Oke. Baik Bu, untuk kegiatan coaching ini alhamdulillah sudah berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua. Mungkin Bu Mariana Ulfa rasa sudah cukup untuk praktek kita kali ini. Terima kasih Bu. Iya. Ya, terima kasih Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dudi. Sama-sama Bu.